Haleluya. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah-rumah. Mari lambaikan tangan saudara, katakan Shalom. Haleluya. Bersuka cita hari ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul dalam Zoom meeting ini saudara. Saudara yang ada di rumah, mari persiapkan hatimu untuk memuji lebih dari ketika saudara ada di gereja. Mari persiapkan lebih lagi saudara yang bersama dengan keluarga. Mari sama-sama fokus selama 1 jam ke depan untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Siapkan hati saudara. Kami bersyukur buat hari ini, hari yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, di mana kami, saudara seiman, bisa sama-sama berkumpul meskipun mungkin kami ada di rumah kami masing-masing. Tapi kami mau sehati di dalam roh-Mu ya Aba. Kami mau memuji, kami mau meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu, bahkan membuka hati kami untuk mendengarkan kabar Injil kebenaran firman yang membuat iman kami semakin kuat, semakin teguh di tengah-tengah kondisi hari-hari ini. Sebab itu kami berdoa, mari pengurapan Tuhan turun dimanapun kami berada. Kami rindu ya Aba, kami berjumpa dengan Kau secara pribadi. Sebab itu kami berdoa, mari lawati setiap kami, urapi setiap kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita sama-sama beribadah, kita sama-sama dengarkan pengumuman. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Henry Kustiono. Terima kasih atas pelayanannya. Mari dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan.
Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, saudara, lebih lagi untuk memuji, menyembah Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Katakan kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama
jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari sama-sama sambil bangkit berdiri. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari bersama-sama katakan dengan imanmu. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Mari sekarang sambil angkat dua tanganmu, katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berikan sorak-sorai sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari persiapkan hati kita lebih lagi, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Buka hatimu, berharap hanya kepada Tuhan. Sebab janji firman Tuhan, pengharapan kita kepada Dia tidak akan mengecewakan.
terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Bila hati terasa berat, amin Tuhan, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Mari dengarkan Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Ku bawa hidupku. Haleluya. Anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari katakan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Haleluya. Anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu. Oh, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku,
musik mainkan pujian ini. Angkat sembahmu pada Tuhan. Kami mau datang padamu Tuhan. Kami mau sujud menyembah. Kami angkat sembah kami Tuhan. Oh, kami angkat hati kami Raja. Oh, sebab hanya Engkau yang layak, hanya Engkau Yesus. Shikatakan aboyase, shikatakan aboyara lama 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 ya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, syada ya lama 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 ya sande. Haleluya, 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 haleluya. Oh, syada lama 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 ya. Syada ya lama 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 ya. Mari sama-sama sekali lagi dengan segenap hatimu, sambil angkat dua tanganmu, katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Yang ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang. Oh, katakan sujud di altarnya. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku.
Satu hal yang kami percaya Tuhan, ketika kami menghampiri Engkau, bersujud di altar-Mu dan mengangkat tangan kami, Engkau Tuhan yang turun tangan menyembuhkan kami. Engkau Tuhan turun tangan memulihkan hidup kami. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau yang terus puaskan hasrat hati kami. Kami kuduskan hari ini bagi Engkau Tuhan. Ini sabat kami, ini perhentian kami dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau hadir menjamah kami. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Yesus kekuatanku, Yesus pengharapanku. Kami sujud menyembah. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih, kami percaya pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi kesukaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau bertata di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Saudara, saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Biar hari ini kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya sangat diberkati dengan pujian tadi. Kalau hati ini terasa berat, tidak ada pilihan lain selain datang kepada Tuhan, bersujud di altarnya. Kita akan mengalami pemulihan, kita akan mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Bapak Saudara, saya mau kita sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan pagi ini yang saya beri judul penyertaan Tuhan di setiap musim kehidupan. Ada banyak orang bertanya tentang apa makna penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Apalagi di tengah-tengah situasi yang kita alami, saudara, tanpa terasa kita sudah mau masuk di tahun yang kedua, saudara. Dan banyak orang mulai kehilangan daya tahan dalam pengiringannya akan Tuhan, dalam perjalanan hidupnya. Bukan hanya kesehatan kita yang diserang, tapi hampir semua aspek dalam kehidupan kita. Sehingga kita jadi bertanya, kalau memang Tuhan beserta kita, kenapa saya harus mengalami, kenapa Tuhan mengizinkan, kenapa harus seperti ini Tuhan? Itu pertanyaan yang manusiawi Bapak Saudara. Tapi ada satu pujian lama menggambarkan bagaimana Tuhan itu menyertai hidup kita dengan jalannya, dengan caranya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah.
tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh memilih, kita akan memilih kalau boleh seperti gambar yang ada di layar saudara. Kita pengennya kalau dianalogikan hidup kita itu jadi pohon, kita pengennya pohon yang hijau, pohon yang cantik yang di musim semi, bukan pohon yang kering, apalagi yang gundul nggak ada daunnya, rasanya nggak enak dipandang. Seperti itulah harapan dari setiap kita. Tapi faktanya kehidupan itu punya dinamikanya sendiri. Seperti ombak yang pasang surut, demikian pula perjalanan hidup kita. Nah, mari kita belajar bersama apa arti penyertaan Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara bertanya kepada orang Israel, apa arti penyertaan Tuhan? Mereka punya sejarah yang panjang dengan penyertaan Tuhan. Peristiwa yang sangat fenomenal yang kita tahu, di mana mereka berjalan di padang gurun, ada tiang awan dan tiang api yang menyertai perjalanan mereka. Itu menjadi bukti bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dialami bangsa Israel. Pada waktu tembok Yeriko diruntuhkan, saudara, kisah ini adalah kisah yang menarik, saudara. Setiap kita sekolah minggu kita diceritakan kisah ini, tembok Yeriko yang diruntuhkan. Waktu kita dengar cerita itu, aduh, kesannya itu amazing. Tapi percayalah, waktu Yosua ngadepi pasukannya, itu nggak amazing, saudara. Tuhan ngomong sama Yosua, Yosua nggak ngomong sama pasukannya. Kalau Tuhan buat mujizat di hari ke-7, saudara. Jadi mungkin pada waktu mereka keliling hari kedua, hari ketiga, mungkin pasukannya mulai bergumam, jangan-jangan Yosua oleng-oleng ini kayaknya, kan kita sudah jalan 3 hari ini, tidak dapat apa-apa, tidak ada, biar batu satu jatuh tidak ada, kayaknya Yosua mulai sakit ini. Makanya kalau saudara baca di pasal yang ke-6 kalau nggak salah, itu Yosua ngelarang mereka ngomong. Kenapa? Supaya nggak ada perkataan negatif yang keluar dari mulut mereka, supaya nggak ada hal yang salah yang keluar dari mulut mereka. Mereka berjalan 6 hari tanpa mereka tahu bahwa Tuhan itu buat mujizat di hari ke-7. Bukankah seperti itu hari-hari yang kita sedang jalani hari ini? Seolah-olah kita tanpa mengerti kapan ini akan berakhir, kapan akan datang waktu kelegaan Tuhan. Dan di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita memaknai, kita sama-sama belajar melihat apa makna penyertaan Tuhan di hidup kita. Mari kita baca di Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita belajar menggali cerita ini sedikit, saudara, karena kita punya banyak waktu di rumah saja, bukan? Haleluya. Nah, di cerita ini, saudara, waktu bangsa Israel mendengar pesan firman ini,
Nampaknya pesan ini tidak relate, saudara. Tidak masuk akal buat mereka. Kenapa? Karena mereka sedang ada dalam pembuangan. Mereka lagi dibuang di Babel. Mereka lagi ditawan, lagi dijajah sama Raja Nebukadnezar yang terkenal kejam itu, saudara. Rasanya, aduh, janji Tuhan ini nggak masuk akal sama sekali. Apalagi saudara, kalau saudara baca di pasal sebelumnya, pasal yang ke-28, ada hamba Tuhan namanya Hanaya. Itu kasih janji palsu. Dia ngomong, enggak lama, nanti 2 tahun dibebaskan. Dia menyampaikan pesan yang bukan Tuhan suruh, hanya demi menyenangkan telinga bangsa Israel di pembuangan. Tuhan utus Yeremia, Tuhan ngomong, enggak. Seperti dia patahkan itu, aku taruh gandar besi. Kalau gandar kayu itu, aku taruh gandar besi. Makanya di ayat-ayat bagian pertama pasal 29 ini dikatakan, surat Yeremia ngomong, bikin kebun anggur, kasih kawin anakmu supaya kamu bertambah banyak. Kamu bangun rumah, kamu bikin kebun anggur, masih lama, masih 70 tahun. Kira-kira relevan gak didengar oleh bangsa Israel ketika itu, saudara? Sangat tidak masuk akal. Sama seperti yang hari-hari ini kita rasakan, hampir semua orang merasakan. Benar gak sih janji Tuhan di Alkitab yang kita perkatakan, deklarasikan? Karena faktanya, kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Bapak saudara, mari kita sama-sama belajar hari ini bahwa penyertaan Tuhan itu selalu beriringan dengan proses Tuhan. Ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan gak pernah menghilangkan prosesnya. Saudara, ada satu pelajaran yang dulu sering disampaikan oleh Bapak Gembala. Pak Moses sering sampaikan ini, saya mau segarkan sedikit ingatan kita. Kenapa bangsa Israel itu dihukum Tuhan 70 tahun? Karena sejujurnya bangsa Israel itu punya siklus yang berulang. Saudara, kalau saudara selidiki Alkitab, siklus jatuh bangun bangsa Israel itu terjadi berulang-ulang. Dimulai dari mereka berdosa di hadapan Tuhan. Setelah itu, waktu mereka menyakiti hati Tuhan, menyembah berhala, mempersembahkan anak kepada dewa-dewa, berzina, kekejian di hadapan Tuhan, selalu Tuhan kirim penindas. Hampir semua tokoh di Alkitab itu dibangkitkan Tuhan karena adanya sebuah penindasan. Sebut saja Gideon, sebut saja Musa. Siapa lagi, saudara? Gideon, Musa, Samson. Semuanya dibangkitkan Tuhan ketika mereka ada dalam penindasan. Nah, waktu mereka ditindas, bangsa Israel ini bertobat. Waktu bertobat, Tuhan kirim pembebas. Nah, waktu mereka dibebaskan, mereka hidup dalam keadaan tenang. Nah, di sini problemnya. Mereka balik bikin dosa lagi, saudara. Ini siklus yang berulang. Nah, saudara, saya gak akan lama di situ. Tapi yang saya mau kita sama-sama belajar bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah menghilangkan proses kita. Saudara, kalau saudara bertanya kepada saya, kenapa Tuhan izinkan ini? Kenapa pandemi ini sudah ditengking, sudah diusir, belum juga reda? Saya juga nggak tahu, saudara. Tapi yang pasti, saudara, tidak mungkin rasa sakit, pergumulan, satu keadaan diizinkan Tuhan tanpa sebuah tujuan. Kalau saudara ikuti berita misi hari ini, di masa pandemi ini, ada banyak orang yang mendengar berita Injil. Pada satu waktu saya kaget, ada seorang teman lama saya nggak tahu dia hidup di mana, saudara. Tiba-tiba dia saksikan tayangan YouTube yang disiarkan gereja ini. Tiba-tiba dia bilang, Tuhan berkati ya. Oh, kamu ikut ibadah? Saya bilang. Rupanya di negeri di daerah yang jauh itu dia mengikuti ibadah. Saudara, saya mau bilang, penyertaan Tuhan tidak pernah menghilangkan proses Tuhan dalam mendewasakan dan menyempurnakan kita. Sama seperti bangsa Israel, diizinkan melewati proses Tuhan supaya mereka didewasakan, supaya mereka punya kualitas yang unggul.
Saudara, jangan anti dengan badai yang datang kepada hidupmu. Engkau hanya perlu meminta kekuatan Tuhan untuk berselancar di tengah badai. Kadang-kadang Tuhan, Dia bisa menghalaukan badai dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang Tuhan beri kita payung untuk kita berjalan di dalam badai. Yang berikutnya tentang penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan juga tidak menghilangkan salib yang harus kita pikul dan harga yang harus kita bayar dalam mengiring Yesus. Saudara, setiap kita punya panggilan yang berbeda. Setiap kita punya salib yang berbeda. Saudara, jangan dikira saya dengan Pak Bernard senyum-senyum kita nggak punya pergumulan, saudara. Pergumulan saya dengan pergumulan Pak Bernard berbeda bentuknya. Pergumulan saya dengan pergumulan Pak Volce berbeda bentuknya. Setiap kita punya pergumulan yang berbeda. Saya analogikan itu seperti salib. Supaya apa? Itu harga yang harus kita bayar dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita mengiring Yesus. Ada satu keadaan yang diizinkan Tuhan, itu untuk melatih iman kita, saudara. Seperti tubuh kita butuh olahraga, butuh di-treat, saudara. Seperti kemampuan bermusik dari rekan-rekan imam musik ini perlu dilatih, diasah supaya mahir. Saudara, jangan lihat Pak Dedi ini langsung jago main gitar bass, hampir semua alat musik. Tapi tanya ke beliau berapa tahun beliau latihan di tempat yang tersembunyi. Kita perlu melatih supaya kita cakap. Sama dengan iman kita, sama dengan pertumbuhan kerohanian kita. Kita harus terus di-develop, dikembangkan supaya kita bertumbuh. Pergumulan dan tantangan kehidupan itu sejujurnya bukan membuat kita lemah dan terpuruk, tetapi untuk melatih otot-otot rohani kita. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan itu penyembuh kalau kita nggak pernah sakit? Bagaimana kita bisa ngomong Tuhan itu mencukupkan kalau kita nggak pernah merasakan kekurangan? Bagaimana kita bisa berkata bahwa Tuhan besertaku kalau kita nggak pernah merasa sendirian? Banyak orang salah paham di sini. Dia berkata begini, Tuhan di mana ketika aku merasakan sendiri? Tuhan di mana ketika aku bergumul? Saya mau kasih tahu saudara, Yesus sudah pernah mengalami itu di kayu salib, saudara. Dia mengerti arti kesendirian itu. Waktu dia di atas kayu salib, dia ditinggalkan. Dia maha kuasa, dia punya segalanya, tapi Bapa berpaling dari dia. Yesus paling mengerti rasanya tidak adil. Dia harus menderita kesakitan untuk sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Jadi jangan pernah bertanya kepada Tuhan, di manakah engkau? Tuhan lebih tahu apa arti semua perasaan itu. Makanya Tuhan, Dia bisa mengerti keadaanmu, karena Dia mengerti rasa sakit itu. Dia mengerti artinya kehilangan. Dia mengerti artinya ditinggalkan. Dia mengerti arti diperlakukan. Saudara, yang berikutnya, kenapa Tuhan mengizinkan pergumulan? Kalau yang pertama untuk melatih otot rohani kita, yang berikutnya supaya kita senantiasa berharap dan bergantung kepada Tuhan. Supaya kita menyadari bahwa kita ini bukan Superman, tapi kita super tim. Kita butuh Tuhan. Saya sangat diberkati dengan tokoh ini, saudara, Rasul Paulus, saudara. Saudara, ini bukan fotonya, saudara, karena zaman dulu Rasul Paulus belum punya Instagram, jadi saya kesulitan mencari fotonya, saudara. Tapi saya adalah salah satu penggemar berat dari Rasul yang satu ini, Rasul Paulus. Rasul Paulus bertumbuh dari keluarga yang terhormat, saudara. Dia sudah punya pengetahuan yang luar biasa dari sejak masa mudanya. Rasul Paulus itu dapat kewarganegaraan Roma
dari keluarganya. Saudara, zaman itu kalau saudara bukan orang kaya atau orang terhormat, saudara nggak mungkin punya kewarganegaraan Rom. Jadi dia orang terpandang. Dia menulis 13 kitab dari 27 kitab perjanjian baru. Begitu luar biasa pelayanannya. Kalau saudara ngomong pelayanan mujizat, Rasul Paulus ini kurang apa saudara? Sapu tangannya aja menyembuhkan orang. Saya bisa bayangkan mungkin ya saudara, karena saya ini kan suka berfantasi saudara. Saya bayangkan kalau dia lagi bersin, orang rebutan saudara untuk disembuhkan. Mungkin begitu saudara. Sapu tangannya bawa mujizat. Dia rasul yang memperkenalkan kabar keselamatan ke seluruh dunia zaman itu saudara ya, dunia dalam lingkup waktu itu. Dia berani mengunjungi satu daerah namanya Athena, pusat penyembahan berhala. Di situ dia beritakan Injil. Kurang hebat apa pelayanan orang ini? Tapi rasul ini adalah rasul yang menurut saya paling banyak mengalami pergumulan. Makanya dia ngomong, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu itu apa kekurangan. Saudara, kalau sekarang kita khotbah, kita dapat paling tidak terima kasih Pak Pendeta, pelayanannya Tuhan memberkati. Rasul Paulus dulu dia habis khotbah, dia bukan dapat terima kasih, dapat batu saudara, dilempari saudara. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana orang ini punya keteguhan iman. Dia mempercayai penyertaan Tuhan itu dalam hidupnya. Ada satu kisah yang sangat menyentuh hidup saya dari perjalanan Paulus di Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Pada waktu Rasul Paulus akan dibawa untuk naik banding ke Kaisar, saudara. Di tengah perjalanan, saya nggak punya waktu, saudara, untuk membuka ayat ini. Nanti Bapak Saudara baca lanjut setelah ibadah ini ya. Jadi waktu dia dibawa ke mana? Ke Kaisar, ke Roma, saudara, dalam perjalanan mereka mengalami badai. Karena Rasul Paulus itu dekat dengan Tuhan, dia punya kepekaan, saudara. Dia udah ngomong, jangan lanjut pelayaran ini. Ini akan membawa kerugian yang besar. Bukan hanya muatan ini, tetapi nyawa kita. Tapi waktu itu mereka nggak setuju dengan Paulus. Dikatakan di pasal 27, kapten itu lebih percaya anak buah kapalnya daripada Paulus, karena menurut mereka pelabuhan Indah itu nggak bagus di Kilia ya, di Kreta nggak bagus. Mereka mau menuju ke pelabuhan kota setelahnya lebih besar. Mungkin kalau kita converse ke zaman sekarang mungkin gini, aduh di sini nggak ada McD-nya, di sini nggak ada Starbucks-nya, mungkin nggak ada cotonya gitu ya. Mereka nggak mau tinggal di situ, mereka terus berlayar. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka ngalami badai yang luar biasa. Dikatakan berhari-hari mereka nggak ngeliat sinar matahari, saking kerasnya itu badai. Sampai pada akhirnya mereka memutuskan membuang semua muatan mereka. Gak cukup saudara, masih bergoncang. Dia putuskan untuk dia buang peralatan kapal itu. Mereka begitu frustasi. Nah ini yang menarik, pasal yang ke-27 ayat 23-24. Pada waktu mereka sudah frustasi, gak makan berhari-hari, Paulus berdiri, dia ngomong, saudaraku, kuatkan hatimu. Intinya dia ngomong, jangan sedih, gak ada yang akan mati dari kalian semua di kapal ini. Yang akan binasa cuma kapal ini, tapi kalian semua selamat. Karena tadi malam malaikat Tuhan datang, dia udah ngomong, kalian semua selamat karena engkau Paulus. Saudara, sampai di sini waktu saya baca ayat ini saya berhenti. Wah, Tuhan itu ngomong sama Paulus loh. Waktu dia badai itu, Paulus, aku akan menyelamatkan. Apakah saya bayangkan kalau mungkin saya yang jadi Paulus, saya akan ngomong, Tuhan, kenapa nggak Tuhan buat mujizat aja Tuhan? Badainya berhenti, kapalnya jalan, kenapa harus karam Tuhan? Itu nggak masuk di nalar kita, betul?
Tuhan bisa nggak buat mujizat, saudara? Bisa. Angin badai dia teduhkan, orang mati dia bangkitkan. Tuhan bisa melakukan hal yang spektakuler. Tapi kali itu dia nggak buat hal yang spektakuler buat Paulus. Dia cuma ngomong, aku akan menyelamatkan engkau. Dan singkat cerita, saudara, akhirnya di akhir pasal itu kapal itu benar-benar karam, tenggelam, saudara. Nah, waktu kapal itu tenggelam, saudara, mereka ada di satu pulau, namanya Pulau Malta. Rupanya itu misi Tuhan. Kenapa Tuhan bawa Paulus ke pulau itu? Di situ ada gubernur yang bapaknya lagi sakit, saudara. Gubernur Pavilius kalau nggak salah. Bapaknya sakit, disembuhkan. Tapi waktu mereka mendarat di pulau itu dalam keadaan basah kuyup, berenang, saudara, mungkin dengan serpihan kayu. Mereka di situ dan mereka menghangatkan tubuh. Pasal yang ke-28 ayat yang keempat. Tiba-tiba dari semak belukar itu muncul ular beludak. Paulus digigit ular beludak. Saudara tahu waktu Paulus digigit itu, semua orang ngomong gini, memang orang ini pembunuh. Makanya Dewi gak membiarkan dia hidup. Mungkin bahasa Makassarnya begini, mentong cilakai di manusia ini. Sudah kapalnya karam, sekarang dia digigit ular, mentong cilakai di manusia. Mungkin begitu bahasa sekarang, saudara, orang Makassar bilang. Tapi saudara, di ayat yang ke-6, waktu dia tahu Paulus nggak mati, Paulus nggak bengkak, statementnya berubah. Jangan-jangan orang ini dewa. Itu pintu untuk Paulus menyembuhkan bapaknya, Gubernur Publius itu. Menyembuhkan bukan hanya bapaknya yang sakit, tapi seluruh penduduk di kota itu dilayani, sembuhkan. Saudara, Tuhan mengizinkan Paulus mengalami karam. Maut itu sejengkal dengan hidup Paulus, tapi maut itu tidak diizinkan Tuhan menyentuh hidupnya, karena misinya belum selesai. Di akhir kisah para rasul, Paulus masih tinggal 2 tahun lagi di Roma, sewa rumah, jadi tahanan rumah. Dalam waktu 2 tahun dia melayani banyak orang. Siapa yang bisa menembus Roma pada waktu itu dan memberitakan Injil? Kita mungkin berpikir karena Paulus disertai Tuhan, ceritanya akan spektakuler. Memang ceritanya spektakuler, tapi waktu mengalami itu saya percaya itu bukan perkara yang mudah. Sama dengan hidup kita hari ini, Bapak Saudara. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan, saya percaya bahwa Tuhan gak pernah mengizinkan rasa sakit, pergumulan tanpa sesuatu. Pasti Tuhan mau kita belajar. Firman Tuhan berkata, Tuhan membuat segala sesuatunya itu menjadi indah, bukan menjadi mudah, Bapak Saudara. Amin. Yesaya 43 ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, ayat ini berbicara seperti ini, saudara. Kalau kita masuk di sungai, kita tetap rasa arusnya enggak? Tetap, saudara. Kita tetap basah enggak? Tetap, saudara. Hanya kita enggak dihanyutkan, karena Tuhan menyertai kita. Kalau kita lewati api, kita tetap rasa sangat panasnya, saudara. Mungkin gosong iya, tapi nggak hangus, saudara. Saya ingat tahun 2019 ya Pak, 2019 Pak Moses ada di Jakarta waktu itu. Saya nggak akan lupa peristiwa ini. Saya habis khotbah ayat ini di satu gereja di dekat bandara. Habis itu saya ke bandara, kita mau liburan di Jakarta. Tiba-tiba hari itu pergantian tahun baru. Kita rayakan tahun baru dengan sedikit air mata di Jakarta. Tanggal 1 Januari 2019, Jakarta direndam banjir yang begitu parah. Waktu itu saya ingat Pak Mas telepon, "Hen, kamu nggak apa-apa, Hen? Kamu di mana?" Saya di Karangtengah, Pak. Saudara, waktu banjir itu pagi-pagi jam 5 saya dibangunin sama mama mertua saya.
Waktu itu air itu masih di bawah mata kaki, saudara. Belum masuk rumah, masih di jalan. 4:30 habis saya disuruh pindahkan sesuatu, saya masuk ke kamar, saya tidur lagi, saudara. Jam 9 saya bangun, air sudah semata kaki di rumah. Saudara yang ngikuti sosial media saya, saudara tahu saya foto kaki saya dengan kaki istri saya di bawah banjir. Jam 8:30, jam 9:30, saudara, air itu sudah sepinggang. Anak saya udah teriak, "Pah!" Kasurnya udah terangkat, semua barang-barang sudah terangkat. Terus terang kami panik waktu itu. Kita dihadapkan pada pilihan sulit. Karena kalau kita bertahan di situ di lantai 2, kita nggak punya suplai makanan. Kita jalan keluar, di dalam rumah aja sepinggang, saudara, sudah dalam gitu. Sorry, bukan sepinggang, selutut, tapi di luar dalam, selutut. Kita nggak tahu di luar bagaimana, jalanan lebih rendah. Akhirnya terlintas untuk memperkatakan ayat ini. Kita doa dulu baru percaya, Tuhan, melalui air Engkau tidak akan menghanyutkan, Engkau tidak dihanyutkan. Percaya, jalan. Saudara, saya ini takut ular, saudara. Jadi waktu kita keluar itu air sepinggang. Istri saya, saya udah bilang, terus jalan. Di samping saya bergutuk. Saya juga deg-degan, ini biawak kah, ini ular kah, atau ini apa. Pokoknya kita jalan terus sampai sepinggang kita lewati itu. Kurang lebih 1,5 kilo kita jalan, atau 2 kilo sampai kita ketemu tempat yang kering. Setelah kami pergi di WA grup di perumahan tempat adik ipar saya tinggal, dibilang, di tempat ini tempat kami jalan itu ditemukan ular besar, saudara. Saudara, ini yang saya mau bilang buat saudara. Jangan pernah berpikir kalau Tuhan menyertai itu semuanya akan menjadi mulus seperti jalan tol, seperti Dia pangkas kesusahan kita. Ada kalanya Tuhan buat mujizat seperti itu, tapi ada kalanya Tuhan mau otot kita kuat melewati itu, saudara. Penyertaan Allah, penyertaan Tuhan tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi menjadi indah. Amin, Bapak Saudara. Mari kita memaknai ini. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Untuk kita bisa melihat penyertaan Tuhan itu menjadi indah, kita perlu punya mata iman, saudara. Kita perlu punya mata iman. Mungkin kita nggak bisa melihat tangannya di tengah badai itu, tapi kita bisa melihatnya dengan iman kita. Kalau kita ibaratkan jalanan itu dipenuhi dengan kabut, kita nggak bisa tahu ujungnya. Tapi kalau engkau punya mata iman, kalau engkau punya iman kepada Tuhan, engkau akan bisa melihat penyertaan Tuhan. Mari kita miliki mata iman, saudara, untuk melihat Tuhan. Kita nggak tahu kapan, kita nggak tahu bagaimana akhirnya, tapi kita punya iman, kita punya Tuhan. Dia yang akan berjalan. Tadi pujian itu menguatkan kita. Kita hanya perlu sujud di altarnya, bawa hidup kita untuk terima anugerah Tuhan. Dengan mata iman kita akan melihat penyertaan Tuhan. Saya akan tutup dengan bagian ini. Ada seorang wanita yang dijuluki dengan Ratu Himne, Queen of Hymn, namanya Fanny Crosby. Dia menulis kurang lebih 8.000 himne, mungkin lebih selama hidupnya, belum syair, belum puisi. Dia terkenal dengan penyair buta, sampai dia meninggal di usia 95 dalam keadaan buta. Nah,
Fanny Crosby ini nggak dilahirkan buta Bapak Ibu Saudara, tapi dia dilahirkan dengan normal. Tapi pada waktu usia ke-6 minggu, tiba-tiba dia mengalami demam tinggi dan dia dibawa ke dokter. Dia mengalami malpraktek sampai mengakibatkan matanya buta seumur hidupnya. Di tahun yang sama dia harus kehilangan ayahnya. Papanya meninggal karena penyakit. Begitu pahit hidupnya. Dia punya alasan untuk kecewa dengan Tuhan. Dia punya alasan untuk marah karena keadaan tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Tapi apakah dia marah? Tidak, saudara. Dia punya pilihan. Sama seperti setiap kita punya pilihan. Kita mau memilih untuk menyerah atau berjuang. Kita mau memilih untuk marah atau mengucap syukur. Kita mau memilih untuk menerima keadaan atau menolaknya. Tapi Fanny Crosby dia memilih untuk menerima keadaan. Banyak pujian yang sampai hari ini masih dinyanyikan orang. Pujian yang terkenal adalah mampirlah dengar doaku. Itu pujian Fanny Crosby yang diciptakan. Ada lagi yang this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Saya masih sangat terberkati ketika saya dengar pujian ini. Gak ada keluhan dalam hidupnya. Bahkan ada satu peristiwa yang begitu tragis ketika anaknya meninggal. Anak perempuan satu-satunya dari Fanny Crosby ini meninggal. Dia bukan bersungut-sungut. Dia menciptakan sebuah lagu seminggu setelah anaknya meninggal. Lagunya berjudul Safe in the Arm of Jesus. Atau dalam kidung pujian kita biasa kita nyanyikan dengan judul Selamat di Tangan Yesus. Lirik lagu ini gak menunjukkan kesedihan, saudara. Tapi dia bersyukur anaknya jiwanya udah kembali kepada Tuhan. Butuh kedewasaan iman, butuh mata iman untuk kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Saya percaya kita semua ada dalam badai yang sama. Mungkin kita juga punya pertanyaan yang sama. Kapan Tuhan, kapan bisnisku dipulihkan, pekerjaanku dipulihkan, kapan bangsa ini dipulihkan, dunia dipulihkan. Tapi kita mau sama-sama memandang Tuhan dengan mata iman kita. Kita punya sikap hati yang benar untuk melihat penyertaan Tuhan di setiap musim hidup kita. Kami datang kepadamu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, mari angkat tangannya. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasa
kami mengerti bahwa penyertaan-Mu tidak kami ukur hanya karena kami melihat hidup yang aman, hidup yang nyaman, hidup yang seperti kami mau. Tapi hari ini Kau mengingatkan kami untuk melihat bahwa dalam keadaan apapun kami harus belajar percaya bahwa Tuhan itu menyertai hidup kami. Karena itu ya Aba, hamba mau berdoa di masa-masa yang kami masih terus melalui keadaan-keadaan yang sukar ini. Tuhan ajar kami untuk tetap setia, ajar kami untuk tetap percaya, ajar kami untuk menilai iman kami kepadamu ya Aba, supaya hari-hari ini kami melihat bahwa kami menang, kami jadi orang-orang yang hidup berkenan di hati Tuhan. Karena itu ya Aba, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, terus baharui kami, ajar kami untuk kami mengenal Engkau lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Ajar kami ya Tuhan, biar melalui proses-proses yang sedang terjadi, kami semakin akrab, semakin intim dengan Tuhan. Tuhan, hamba mau berdoa, berkati seluruh jemaat GBI-MCC. Kami bersyukur Tuhan buat pemulihan, kami bersyukur buat kesembuhan, kami bersyukur buat bukti pertolongan-Mu bagi kami, pribadi demi pribadi ya Aba. Kami terus tetap percaya bahwa sampai akhir masa yang berat ini, kami akan berdiri jadi penonton. Kami akan diluputkan kalaupun kami mengalaminya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hari ini dalam tangan Bapa. Biar hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Pendeta Hendrik yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, berkati keluarga dan keluarga besarnya ya Abah. Pakai di setiap kesempatan untuk menjadi berkat buat lebih banyak orang lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya semoga kita diberkati Tuhan hari ini oleh kebenaran firman-Nya, dan siapkan hati kita hari ini untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara yang ada di rumah, saudara bisa mentransfer melalui rekening yang sudah disiapkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebenaran firman yang sudah disampaikan. Bapa, saat ini kami rindu, kami memberikan persembahan kami memberi karena kami sudah menerima begitu banyak dari Tuhan, dan kami percaya berkat-Mu terus limpah atas hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum kita pulang, kita akan naikkan setiap doa-doa syafaat kita. Saudara yang ada di tempat ini, saudara bisa bangkit berdiri. Saya persilahkan kepada yang bertugas. Haleluya, haleluya. Mari kita dalam doa. Bapak, terima kasih buat siang hari ini ya Tuhan, buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu bagi kami semua, baik kami ada di tempat ini maupun umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan, perlindungan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Oleh karena kami terus berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari Tuhan, Engkau terus memberkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada dalam tugas tanggung jawab pelayan pekerjaan-Mu Tuhan. Biar anugerah-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu nyata atas kehidupan hamba-hamba-Mu. Secara khusus pada siang hari ini kami berdoa buat bapak-bapak rohani kami. Kami berdoa memberkati buat Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo bersama dengan 4 wakilnya. Kami berdoa memberkati buat karayon kami Bapak Pendeta Budi Sastra. Kami berdoa memberkati buat gembala jemaat kami Bapak Pendeta Ishak Moses. Engkau berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, pakai mereka dengan kasih dan anugerah-Mu. Biar hikmat marifat yang daripada Tuhan menjadi bagian buat mereka. Pagar perlindungan-Mu ajaib dan sempurna dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka Tuhan, usaha mereka. Engkau berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa memberkati buat umat-Mu Tuhan, buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Dengan berbagai pergumulan, kerinduan, harapan, Engkau hadir menyatakan kasih-Mu, Engkau hadir menyatakan kuasa-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah Engkau kuatkan Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Biar harapan umat-Mu Tuhan hanya kepada Engkau saja Tuhan. Sebab pengharapan kami kepada Engkau Tuhan adalah pengharapan yang pasti di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa memberkati buat bangsa dan negara kami, buat kota di mana kami ada Tuhan. Engkau berkati Indonesia, pulihkan Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati pulihkan kota Makassar di dalam nama Yesus Tuhan. Kami akan melihat kuasa-Mu nyata atas bangsa dan negara kami ya Tuhan, atas kota di mana kami ada di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden sampai kepada ya pemimpin-pemimpin daerah Tuhan. Biar hikmat-Mu Engkau berikan buat mereka di tengah-tengah pandemi yang terjadi saat ini. Biar mereka mengambil kebijaksanaan Tuhan, mengambil keputusan Tuhan, dan itu mendatangkan kebaikan bagi bangsa, bagi kota di mana kami ada di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari arahkan hati buat Tuhan, angkat dua tangan-Mu, kita akhiri ibadah pada hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan. Dibuat Tuhan berhasil dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin.